hati kita terus melekat kepada Tuhan, sebab Dia segalanya di dalam hidup kita. Haleluya. Ajarku berdiam dekat di hatimu, saat ku berpaling temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Ku nambah hatimu. Inilah rinduku. Amin. Haleluya. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Ku nambah hatimu. Inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Haleluya. Lebih lagi hati kita bersyukur karena Dia Tuhan yang telah menyelamatkan hidup kita. Haleluya. Bersyukurlah kepada
bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Hey. Agunglah kebangkitanmu, mukjizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasihmu tiada tara, bertata kau Tuhan Rajamu. Sebab Engkaulah Raja di atas segala raja. Engkau layak ditinggikan Tuhan. Haleluya. Hey. Yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mukjizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasihmu tiada tara, bertata kau Tuhan Raja. Dengan sorak-sorai kemuliaan bagi Raja kita. Lebih lagi kita menyembah Dia, sebab Dia Allah yang terus menyertai hidup kita. Haleluya. Langkah kami tertuju, berlari dari segala penjuru, mendekat kepada Sang Penebus. Datang di sinar terang yang kudus. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Amin. Kami agungkan namamu, pembebas segala belenggu. Hanya Yesus, Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Segala Ikatan telah terbuka, dan setiap dosa telah Kau hancurkan. Karena hanya Kau Sang Penebus, sucikan dengan cahaya terang-Mu. Amin. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Hey. Kami agungkan namamu, pembebas segala belenggu.
bagiku. Hanya Yesus kau Satu alasan kami datang untuk menyembahmu. Kau Yesus Tuhan yang berkuasa, tiada yang lain, tiada yang lain. Oh Yesus, oh Yesus, kau berkuasa untuk selamanya. Oh Yesus, oh Yesus, kau berkuasa untuk selamanya. Oh Yesusku, oh Yesus, kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan namamu, pembebas segala belenggu. Hanya Yesus kau satu alasan kami datang untuk menyembahmu. Kemuliaan bagi Raja kita, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau yang hadir bagi kami. Engkau Tuhan yang melawat hidup kami dengan kuasa. Kami bersyukur karena kasih Tuhan yang terus memenuhi hati, pikiran dan perasaan kami. Untuk kami boleh melangkah, mengalami kuasa-Mu di dalam hidup kami. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku
indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Haleluya, haleluya. Ku bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Ku bersyukur selalu anugerah-Mu besar bagi kita. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ku percaya kuasa-Mu, ku percaya kasih-Mu memenuhi hatiku. Lawatan-Mu Tuhan nyata bagiku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Kasih setia-Mu melimpah di dalam hidupku. Haleluya. Iralanana syakayaralalana sikaralalana syakayaralalana. Lawatan-Mu Tuhan memenuhi hati kami, memenuhi hidup kami. Haleluya. Iralanana syakayaralalana ilaralalana sikaralalana syakayaralalana. Biarlah kuasa
kuasa-Mu lebih lagi nyata di dalam hidup kami. Kami merasakan kuasa-Mu saat hati kami percaya, saat kami percaya Engkau Allah yang bekerja di dalam hidup kami. Tuhan tak pernah berkesudahan kasih setia-Mu, selalu baru rahmat-Mu setiap pagi di dalam hidup kami. Kau bawa kami lebih lagi, Kau bawa kami lebih lagi mengalami Engkau, mengalami kasih-Mu, mengalami mukjizat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, ku percaya, percaya anugerah-Mu bagiku, kasih setia-Mu. Haleluya. Biarlah kehadiran Tuhan saja yang mengubahkan hidup kami, yang meneguhkan iman kami tetap percaya bahwa Engkau Tuhan yang berkuasa, Engkau Tuhan yang sanggup melakukan perkara yang hebat, perkara yang besar di dalam hidup kami. Biarlah kami semakin kagum akan kasih Tuhan, semakin kagum akan karya-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih, haleluya. Kami percaya kehadiran Tuhan begitu nyata di tempat ini, di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Senang jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Yesusku. Senang hatiku menyembah-Mu, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Tuhan, di pagi hari ini kami datang kepada-Mu untuk mendengarkan Engkau berbicara kepada kami. Dan biarlah firman yang diperdengarkan kepada kami, sungguh itu menjadi hal yang harus kami kerjakan dan lakukan oleh pertolongan Roh Kudus-Mu. Dan karenanya berikan kami memahami, mengerti akan firman-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang memberikan kami pengertian yang sungguh untuk hal itu ya Tuhan. Kami membuka hati, pikiran,
dan perasaan kami kepada firman-Mu itu. Biarlah firman-Mu itu tertulis dia di dalam hati kami dan Engkau taruh itu di akal budi kami. Sehingga itu menjadi terang bagi jalan kami dan pelita bagi kaki kami di tengah kegelapan dunia ini. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu, waktunya Tuhan berbicara kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, selamat pagi. Bulan September minggu kedua dan di sepanjang September ini saudara-saudari yang dikasihi Kristus, kita belajar kebenaran firman Tuhan tentang mengasihi mulai dari segenap hati sampai kepada perbuatan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, hari ini kita belajar satu topik namanya cinta yang buta dan kasih yang sehat. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa cinta itu melibatkan perasaan. Sehingga seringkali karena itu mendominasi seluruh aspek hidup dalam hal namanya cinta yaitu perasaan itu. Maka seringkali disebut namanya mengabaikan nalar. Akal sehat terabaikan karena perasaan yang tadinya dari kepada cinta itu membuat akhirnya nalar tak berfungsi dengan baik. Itulah namanya cinta buta. Sebagaimana seorang sastrawan Inggris yang sangat legendaris bernama William Shakespeare dalam bukunya berjudul The Merchant of Venice. Dia berkata bahwa dikatakan namun cinta itu buta dan orang mencintai tidak dapat melihat kebodohan indah yang mereka lakukan. Dengan kata lain, Shakespeare berkata bahwa cinta membuat logika menjadi beku. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, apa yang dikatakan oleh William Shakespeare tidaklah memang ada benarnya, tetapi tidak semua benar. Karena perlu kita membedakan ada namanya cinta yang sehat dan cinta yang tidak sehat. Apa cinta yang tidak sehat itu saudara-saudari yang dikasihi Kristus? Ya, cinta yang tidak sehat yaitu cinta yang membuat orang tidak dapat melihat kenyataan. Sehingga walaupun pribadi yang ia cintai memiliki kekurangan. Namun orang yang mencintai secara tidak sehat tadi menyangkal adanya kekurangan tersebut. Salah satu misalnya kalau seseorang mencintai. Yang dia cintai adalah orang yang sangat cerewet sekali. Ya. Karena rasa cintanya dia berkata bahwa yang dia cintai bukan cerewet tetapi pinter bicara. Ya. Lalu kalau seorang yang dicintai itu adalah orang yang tukang gosip. Dia berkata bukan ngegosip dia, tetapi berbagi doa pada yang lain. Ya. Sementara yang dia bicarakan itu juga nggak pernah dia doakan gitu, tetapi dia berkata ya kita doakan itu. Itulah kalau sudah mencintai seseorang yang akhirnya kenyataan akal sehatnya tidak berfungsi dengan baik. Nah, apa itu cinta sehat Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan? Cinta sehat, cinta yang tidak mengesampingkan nalar. Ya, namun bersifat melampaui nalar. Dan seluruh nalar atau akal budi digunakan untuk mencintai pribadi yang dikasihi. Jadi tidak berarti bahwa nasihat nalar itu sudah nggak bisa berjalan. Justru cinta yang sehat itu melampaui dari nalar. Itulah yang dilakukan Yesus Kristus. Cinta Yesus Kristus melebihi dari nalar saudara. Melebihi dari akal budi. Kenapa Bapak Ibu yang dikasihi Kristus? Karena pada waktu ia dicambuk, disalib oleh tentara Romawi. Ia mendoakan tentara-tentara Romawi itu. Dia memberi pengampunan dan mendoakan. Dia berkata kepada Tuhan, kepada Allah Bapa, Bapa ampunilah mereka karena
mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Cinta Kristus itu melampaui semua, walaupun ia mengalami penderitaan tetapi ia tidak memberi pengampunan kepada orang yang membuat dia menderita. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, cinta itulah yang dilakukan oleh Yesus. Dikatakan begini, cinta yang sehat pertama melampaui nalar, bukan meniadakan nalar. Bukan, saudara. Ya, Yesus berdoa untuk memohon pengampunan bagi orang-orang yang telah menganiaya dan menyalibkan dirinya. Yang kedua adalah memakai seluruh nalar, akal budi untuk mencintai orang yang dikasihi. Yesus mengajak agar kita mengasihi Tuhan Allah antara lain itu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan. Di dalam Markus 12 ayat 30. Ketika pada waktu ahli Taurat bertanya kepada Tuhan, kepada Kristus, kepada Yesus, guru, hukum yang mana yang pertama dan terutama? Maka Yesus menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan. Seluruhnya untuk dia. Cinta itu bukan untuk yang lain lagi. Itulah juga yang dilakukan oleh Paulus. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Apa yang dilakukan Paulus, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di mana pada waktu ia berada di dalam penjara di Roma. Dia masih menulis surat di Filipi. Untuk senantiasa mencintai Tuhan dan memfokuskan diri kepada Kristus. Paulus di penjara di Roma bukan karena ia melakukan kejahatan, tetapi karena cintanya kepada Kristus sehingga ia mengabdikan dirinya untuk menjadi pembawa berita kabar baik. Bahkan merintis jemaat yang di Filipi itu, sehingga ia bersurat kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, cinta itu, cinta yang sehat itu melampaui akal. Sekalipun menderita, bukan karena dia meniadakan, membutakan matanya bahwa itu nggak apa-apa, bukan, saudara. Tapi karena ia mencintai, akal sehatnya itu diserahkan semua, bahkan cintanya itu melampaui daripada akal budinya. Sebagaimana yang ditulis dalam Filipi 3 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-14. Bapak Ibu, saya baca dulu ayat 10 sampai 11. Dikatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dalam dan kuasa kebangkitannya serta persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saudara-saudari, Paulus mengatakan bahwa yang ia kehendaki bukan hanya mengenal dia dalam kuasa dan kebangkitannya, tetapi juga di dalam penderitaannya. Itu yang dikatakan di ayat yang ke-10. Serta persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dia dengan dia dalam kematiannya. Cintanya itu kepada Kristus, dia rela menderita seperti Kristus juga menderita. Dia rela mati seperti Kristus juga mati. Itulah cinta yang melampaui akal sehat, yang melampaui nalar. Saudara-saudari, kasih bukan merupakan kasih yang buta, namun kasih yang dilakukan dengan mata hati yang terbuka dan pola pikir yang jernih. Itulah yang ada di dalam diri Paulus. Ia mencintai Kristus dengan ia memberitakan Injil. Walau ia menderita oleh karena kebaikan pemberitaan Injil yang dilakukannya. Ia rela itu dengan ketulusan hatinya, kemurnian hatinya, mengasihi dan mencintai Tuhan. Saudara-saudari, kasih kepada Tuhan yang bukan hanya dengan perasaan dan perbuatan, namun dengan segenap akal budi. Ada lagu
yang suka kita nyanyikan saudara, itu lagu sangat bagus. Berkata begini, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau yang kudus, anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sampai selama-lamanya. Saudara-saudari, ada 3 di sana. Pernyataan dari lirik lagu itu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan. Itu sudah bagus. Tapi satu lagi yang penting dari itu adalah dengan segenap akal budi. Akal budi itu perlu dipersembahkan kepada Tuhan sebagai wujud cinta kita kepada Dia. Karena kita tidak mencintainya seperti yang dikatakan di awal tadi, cinta buta. Tetapi karena memang kita mencintai Dia melebihi daripada nalar kita. Karena Yesus pun telah melakukan itu bagi kita. Ya, dan beberapa tokoh termasuk Paulus juga mencintai Kristus melebihi daripada nalar yang mereka miliki. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, ayat yang ke-10 tadi dikatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya serta persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa di dalam kematiannya. Di dalam konsep Yahudi, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, mengenal bukan hanya sebatas pengetahuan secara kognitif, tetapi ada relasi, ada hubungan, ada pengalaman yang sering disatakan adalah yang relasional, memiliki hubungan kedekatan. Itulah yang dirindukan oleh Paulus di dalam relasinya kepada Tuhan. Dia berkata bahwa yang dia inginkan itu adalah memiliki relasi yang semakin akrab dengan Kristus. Itu paling penting bagi dia. Sehingga ia bisa menyingkirkan yang lain dan bisa ia mengelambapkan rela menderita karena ingin dia selalu melekat, memiliki relasi yang akrab dengan Kristus. Saya berharap kita tidak hanya sekedar bernyanyi, aku cinta Yesus selamanya. Ya. Bahkan ada satu lagu mengatakan apa itu? Dalam Mazmur 73 itu, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Ya, saya berharap tidak hanya sekedar itu menjadi lagu yang kita sukai, tetapi juga dalam tindakan kita, dalam membangun relasi kita dengan Tuhan setiap hari. Saya berkata bisa kita men-skip segala sesuatu kegiatan yang lain. Yang terpenting adalah relasi itu kepada Tuhan menjadi hal yang utama. Keakraban dengan Kristus membuahkan kehidupan yang semakin bermutu dan beroleh kebangkitan, yaitu di antara orang mati. Itu kehidupan yang bermutu, itu yang dirindukan, itu yang diinginkan oleh Paulus. Dan saya juga berharap itu seperti itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Bahwa kita mengalami kehidupan yang semakin hari bermutu sampai pada waktunya kita juga mengalami kebangkitan di dalam kematian itu. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, dalam Filipi 3 ayat 12 sampai dengan ayat 14 dikatakan,
Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi inilah yang kulakukan. Aku melakukan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, apa yang disampaikan oleh Paulus di dalam Filipi 3 ayat 10 sampai 14 ini, kita bisa belajar dari sana dan menjadi satu pelajaran berharga bagi kita yang bisa kita kerjakan dan kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai setiap hari, sebagai orang yang telah dipanggil, orang yang dikasihi, orang yang dicintai Kristus, dan sebagai ungkapan cinta kita kepada Kristus untuk hidup melekat kepada Dia setiap hari, sehingga hidup kita menjadi hidup yang bermutu, diawali dengan pertama memiliki sikap rendah hati. Saudara-saudari, kita tidak akan pernah mengalami satu kehidupan yang bermutu kalau kita congkak angkuh. Karena kita tidak akan pernah belajar sesuatu. Hanya orang yang mau belajar sajalah saudara-saudari yang memiliki kehidupan semakin hari semakin baik. Hanya orang yang memiliki kerendahan hati sajalah yang hidupnya itu semakin hari semakin lebih baik. Dan hanya orang yang terus mau belajar kepada kebenaran, yang terus hidup melakukan itu dengan rendah hati, yang hidupnya semakin hari semakin bermutu. Sebagaimana yang dicatat di dalam ayat yang ke-12 itu dikatakan, bukan seolah-olah aku telah memperolehnya. Hal itu akan dikatakan bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, kasih yang sehat berjalan seiring dengan kerendahan hati. Cinta yang sehat itu berjalan dengan sikap rendah hati. Orang yang mengasihi Allah dengan segenap hatinya, segenap akal budinya, tidak akan bersikap angkuh dan congkak. Kenapa saudara? Karena dia menyadari akan keterbatasan, kekurangan dan kelemahannya. Dan karenanya tak bisa tidak. Hal yang paling penting dalam kehidupannya adalah hidup untuk merendahkan hati. Saudara-saudari, kalau tidak salah pernah saya sampaikan hal ini beberapa waktu yang lalu. Seorang penginjil yang sangat terkenal yang memberikan hidupnya untuk orang India. Bernama William Carey dari Inggris. Dia bukan orang yang kaya, lahir di tengah keluarga yang miskin. Sehingga di dalam melanjutkan studi, dia tidak bisa melanjutkan studinya dengan baik. Dan akhirnya ia bekerja di desanya menjadi tukang sepatu. Dalam keterbatasan yang ia miliki dalam hal ekonomi, tidaklah mengurangi semangatnya untuk belajar Alkitab. Sehingga ia belajar saudara dari Bapak Alkitab bahasa Yunani, bahasa Ibrani, bahasa Perancis, dan ada beberapa bahasa yang ia bisa belajar di sana. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, akhirnya pada 1700, bentar saudara, saya takut yang salah ngomong nanti. 1793, tibalah giliran dia untuk dipanggil dan pergi melayani memberitakan Injil ke India. Dan selama 41 tahun di sana saudara-saudari, di dalam pelayanannya tersebut ia telah menerjemahkan Alkitab ke dalam beberapa bahasa di India dan menulis buku lebih dari 100 jilid.
Saudara-saudari, ini sesuatu hal yang sangat luar biasa. Ya, dan mendirikan sebuah perguruan tinggi di salah satu di sana di India. Saudara-saudari, ini adalah satu hal yang sangat luar biasa karena sikap kerendahan hati yang mau belajar. Belajar itu tidak dibatasi dengan pendidikan formal. Saya berharap semua yang ada di sini yang masih muda tetap belajar. Walaupun engkau tidak bisa sampai duduk di bangku kuliah, tapi tidak mengurangi niatmu, semangatmu untuk belajar dan terus belajar. Tuhan akan pakai orang-orang yang rendah hati, amin. Orang-orang yang mau belajar. Saudara, suatu kali ketika pada waktu seseorang datang kepada dia dan bertanya kepada William Carey. William Carey, engkau menceritakan bahwa engkau pernah membuat sepatu di desamu. Dan dia berkata, tidak, bukan saya yang membuat sepatunya, tapi saya jadi tukang sepatu. Saudara, orang yang hebat kan jarang seperti itu sekarang. Kalau bisa, ya bukan hanya dia yang membuat, tapi dia juga yang menciptakan. Ya, William Carey mengakui bahwa memang dia adalah orang yang bukan yang membuat sepatu itu, tapi dia adalah tukang sepatu di sana. Ya, dikatakan saudara-saudari yang dikasihi Kristus, ya di situ dalam kerendahan hati berjalan seiring dengan kasihnya kepada Tuhan. Kasih yang dilakukan segenap akal budi itu terbukti dari hasil pelayanannya di India. Ya, sehingga apa yang terjadi saudara pada tahun 1993 pemerintahan India menerbitkan perangko guna memperingati 200 tahun kedatangannya di negara itu. Saudara, saudari, Tuhan pakai orang-orang yang rendah hati, amin. Sekali lagi Tuhan pakai orang-orang yang rendah hati. Hanya kalau kita memiliki kerendahan hatilah dengan pemakaian Tuhan atas kehidupan kita. Bukankah di situ kehidupan kita menjadi hidup yang bermutu dan bermakna. Dan ketika Tuhan pakai kita bisa menjadi alat dan berkat bagi banyak orang, memberkati banyak orang. Itulah satu kebahagiaan yang tak ternilai. Yang kita tidak bisa dapatkan dengan hal-hal yang lain dari materi dan lain sebagainya. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, di ayat 12 ayat 13 dikatakan begini, saudara-saudara aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi inilah yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengerahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Saudara, walaupun ketika menulis surat ini Paulus telah 3 kali melakukan perjalanan misi. Yang dengan melayani sampai ke berbagai kota di daerah Asia kecil yang saat ini kita kenal namanya Turki. Tetapi masih ia berkata, aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya. Ya, kalau itu digunakan begini, ya bukan untuk mengungkapkan keraguannya tentang relasinya dengan Kristus. Namun dia mengungkapkan hal itu karena kerinduan hatinya. Karena kerendahan hatinya. Saudara, saudari, sebagaimana yang ditulis dalam 1 Korintus 13 ayat 14. Dikatakan di sini, di dalam kalimat kasih itu tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Kasih di dalam kerendahan hati seperti itulah yang Yesus telah teladankan. Sebagaimana yang ditulis dalam Filipi pasal 2 ayat 6. Dikatakan di sana dalam keadaannya sebagai dia tidak mempertahankan kesetaraannya dengan Allah. Melainkan mengambil rupa seorang hamba.
dan menjadi sama dengan manusia. Dan di dalam keadaannya sebagai manusia, ia taat. Bahkan taat sampai mati di kayu salib. Tuhan telah meneladankan itu bagi kita. Yesus telah memberikan contoh itu bagi kita. Wujud cintanya bagi kita. Wujud kasihnya bagi kita. Dan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa di dalam kehidupannya demi saudara-saudari dan saya menjadi terselamatkan. Itulah kehidupan yang bermutu. Hanya kalau kita merendahkan hati seperti Kristus merendahkan hatinya menjadi seperti seorang hamba. Menjadi sama seperti seorang hamba. Sehingga hidupnya menjadi hidup yang memberkati umat manusia. Saudara-saudari, sikap seperti itulah yang harusnya mewarnai kehidupan kita setiap hari. Yaitu sikap kerendahan hati. Yang kedua saudara-saudari adalah untuk mengalah, untuk hidup itu menjadi hidup bermutu. Seperti yang dicatat di dalam Filipi 3 ayat 10 sampai 14 ini adalah sikap hati yang fokus. Sikap hati yang fokus akan mendorong kita untuk tidak lagi mengalihkan perhatian kepada yang lain. Kalau kita sungguh-sungguh mencintai Kristus, maka kita tidak akan mengalihkan cinta kita kepada yang lain. Kita akan memprioritaskan Dia. Kita akan mengutamakan Dia lebih daripada seluruh aspek kehidupan yang lainnya. Karena kita berkata, aku mencintai Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, segenap akal budi dan segenap kekuatan. Bayangin saudara-saudari kalau seorang suami atau seorang istri yang ia berkata kepada pasangannya, aku mencintai engkau. Tetapi di sisi lain dia nggak fokus kepada kekasih jiwanya itu, dia lihat yang lain. Kira-kira sakit hatikah orang yang mencintainya? Saya merasa demikian Bapak Ibu. Nah saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan, di dalam kalimat yang dikatakan di dalam Filipi pasal 3 ayat 13 ini dikatakan begini. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi inilah yang aku lakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada yang di hadapan. Dia tidak lagi melihat kehebatan masa lalunya. Dia tidak lagi melihat keberhasilan di masa lalunya. Ada banyak orang yang terus memandang keberhasilan di masa lalu. Ya banyak sih masa lalu kita saudara. Ada masa lalu yang gagal, masa lalu yang berhasil. Tetapi bukan itu lagi. Yang kita pandang sesungguhnya adalah panggilan Kristus itu sendiri. Sama seperti Paulus melihat ke depan akan panggilan itu dan dia mengejarnya. Dia memfokuskan diri kepada hal itu bukan kepada hal yang lain. Fokus dirinya itu untuk itu. Di dalam panggilan Allah atas kehidupannya. Coba bayangin saudara kalau ada seseorang hamba Tuhan yang dia mau menjadi seorang hamba Tuhan dan juga sekaligus menjadi seorang pengusaha yang terkenal yang hebat. Seorang yang menggembala dan sekaligus seorang yang menjadi seorang bisnis yang hebat. Oh bisa aja saudara kalau memang Tuhan panggil itu untuk itu. Dua-duanya gak apa-apa. Tetapi kalau hanya dikhususkan hidupnya itu untuk melayani dan menggembalakan umat Tuhan. Yang diberikan kepadanya. Dan terus ia fokus hanya untuk hal itu. Saya meyakini betul bahwa Tuhan akan pakai dia lebih hebat dan lebih heran untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang digembalakannya. Oh bisa dipakai untuk menjadi seorang bisnismen, oh bisa juga. Kalau memang Tuhan memang panggil untuk itu.
Tapi kalau bukan karena Anda melihat orang berhasil di sana, menjadi seorang bisnismen, seorang juga yang menggembala. Bisa saja saudara-saudari bisa. Tetapi ingat, panggilan Tuhan khusus dalam hidupmu untuk apa? Yang saya mau katakan begini saudara, biarlah apa masa lalu yang luar biasa itu atau kegagalan di masa lalu, jangan lagi taruh itu di depan Anda. Karena itu akan menghalangi Anda untuk menjadi maju. Ya. Pengalaman boleh saudara itu menjadi satu referensi bagi kita. Dalam keberhasilan dan kegagalan itu adalah menjadi satu rekomendasi bagi kita. Untuk kita bisa melihat hari yang ada di depan. Tetapi bukan menjadi satu fondasi dasar untuk kita bertindak. Tetapi berdasarkan daripada guidance Tuhan, tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya betapa pentingnya kalau kita membangun relasi yang akrab dengan Tuhan itu setiap hari. Karena dari situlah kita mendapatkan tuntunan yang luar biasa yang membawa kita untuk semakin hari membuat keputusan-keputusan yang tepat dan benar. Dan ketika kita membuat keputusan yang tepat dan benar, sehingga itu akan menjadi bermakna baik dalam kehidupan pribadi maupun kepada orang-orang di sekitar kita. Paulus, ia tidak memusingkan dirinya dengan banyak perkataan orang. Bahkan sampai ia menderita di penjara, ia tidak terpengaruh untuk itu, untuk tidak memberitakan Injil. Untuk membangun jemaat, untuk bersurat kepada jemaat karena penderitaan yang dialami di penjara itu tidak, saudara. Dia tetap memiliki gairah dan semangat. Dia tetap fokus kepada Kristus yang telah memanggil dia. Memang saudara, antara kasih dan fokus adalah berjalan seiring. Karena pada dasarnya apa yang menjadi fokus kepada kehidupan seseorang itulah yang akan menjadi prioritas di dalam dirinya. Apa yang menjadi fokus kepadamu pada hari-hari ini? Siapa pribadi yang paling engkau cintai? Ya, ada lagu di zaman saya remaja. Bukit kan kudaki, lautan ku seberangi. Hanya karena ia ingin bertemu dengan kekasih jiwanya. Rasa rindu, rasa cinta, rasa kangen terhadap kekasihnya itu. Ia rela menyeberangi bukit. Entah benar atau tidak, saya juga belum tahu. Tapi yang pasti saya cerita sama anak-anak remaja semalam. Ya, kalau saja cinta monyet itu ya ada dalam diri seseorang. Tahu ya cinta monyet? Gitu. Ya masa-masa remaja saudara. Itu kalau saya lagi timbul rasa cinta kepada anak remaja. Pekerjaan-pekerjaan rumah bisa ditinggalin dia. Ya. PR sekolahnya bisa ditinggal dulu. Asal ketemu dengan orang yang dicintainya. Kadang-kadang mau lewat di depan rumah. Lagi cuci piring atau apalah yang dia kerjakan. Dia pergi dulu ke depan. Dulu zaman saya di kampung begitu. Ada yang dia senang, dia cinta. Dia langsung lari ke depan dan kemudian duduk dulu. Ya, setelah itu nanti lewat. Itu yang dicintai melihat melirik, senyum. Dan kemudian melembai tangan. Cuman gini aja saudara. Udah, habis itu udah lewat. Balik lagi. Ya seringkali begitu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh mencintai Kristus. Saya percaya hal-hal yang lain kita bisa skip. Amin. Salah satu contohnya di pagi hari ini. Kalau memang karena kita mencintai Kristus. Kita bisa men-skip hal-hal yang lain. Usaha kita, pekerjaan kita, apapun itu kita datang untuk beribadah. Amin. Itu salah satu contoh. Hari Minggu, hari biasa. Ya, kita bisa men-skip pekerjaan kita. Meninggalkan kesibukan kita sejenak. Dan kita duduk di bawah kaki Tuhan. Itulah yang akan membawa kita semakin hari.
semakin hidup bermutu, saudara. Ya, karena kita seperti yang dikatakan oleh Paulus, aku telah melupakan yang di belakangku dan mengarahkan pandanganku kepada panggilan surgawi. Dikatakan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Siapa yang di depan kita? Itulah yang menjadi prioritas utama di dalam hidup kita. Bahkan di dalam Filipi 3 ayat ke-7 dikatakan begini. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap kerugian karena Kristus. Ayat 8, malahan segala sesuatu yang gua anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Ya, lebih mulia daripada seluruh harta benda dan yang dianggap bernilai di bumi ini. Kalau kita mengatakan seperti itu, seperti Kristus melakukan itu, maka sekali lagi kita akan terus membangun relasi yang akrab dengan Kristus setiap hari. Amin. Ya. Dari situlah kita akan memperoleh kehidupan yang semakin hari semakin bermutu. Yang ketiga, saudara-saudari, untuk mengalami hidup yang bermutu itu adalah sikap hati yang gigih. Ya, hati yang gigih, saudara. Sebelum ke sana, izinkan saya menyampaikan beberapa hal di dalam kehidupan yang fokus tadi. Kehidupan yang sikap hati yang gigih itu. Ya, salah satu bukti dari kasih adalah kegigihan. Sebagaimana di ayat 14 dikatakan, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara, ya memang keselamatan itu adalah anugerah yang daripada Allah. Ya, bukan hasil usaha dan pekerjaan kita, bukan. Tetapi untuk memiliki pertumbuhan, pengenalan kita akan Kristus, untuk memiliki pertumbuhan iman kita, untuk kita memiliki keakraban yang lebih lagi dengan Kristus, maka hal yang paling penting di situ adalah bagaimana kita tetap gigih. Kenapa mesti gigih, saudara? Karena ada banyak hal yang bisa membuat kita terpengaruh atau mengalihkan perhatian kita kepada yang lain, yang seringkali membuat kita menjadi tidak fokus. Keakraban dan pertumbuhan dalam kasih tidak akan terjadi dengan sendirinya. Harus ada upaya yang gigih untuk memeliharanya. Sama dalam hubungan suami istri, bukan? Kalau tidak ada kegigihan di dalam membangun cinta terhadap pasangan suami istri itu, lama-lama cinta itu akan memudar, saudara. Saya pernah ungkapkan itu, bahwa ada waktunya tidak ada cinta itu. Kenapa? Karena tidak dibangun dengan rasa gigih. Sibuk dengan hal-hal yang lain. Ya. Kegigihan itu menjadi faktor yang penting di dalam membangun relasi kita dengan Tuhan. Kalau kita tidak pelihara relasi kita dengan Tuhan, termasuk dalam relasi hubungan kita dengan orang-orang yang kita cintai, maka cinta itu akan semakin memudar, saudara. Ya. Cinta tidak lagi bersemi dia. Kita menganggapnya ada sesuatu hal yang biasa-biasa saja. Itu sebabnya kenapa seringkali dalam kehidupan pasangan suami istri itu sering ada namanya quality time. Quality time itu buat pasangan itu penting.
Apakah kalau namanya quality time itu kepada pasangan masing-masing, apakah perlu memikirkan usaha, memiliki waduh gimana ya toko saya, gimana usaha saya? Saya rasa tidak demikian, bukan? Beberapa waktu yang lalu keluarga Pak Sakliung, Pak Joni Gunawan pergi ke Cungko. Betul nggak? Kapan itu ya? Hah? Bulan lalu ya? Juli. Waktu ke Cungko mikirkan toko. Waduh gimana ya pegawai? Enggak, dia fokus, betul ya? Fokus terhadap pasangan, ngobrol, main dengan anak-anak, dengan istri, ya makan bersama, melupakan semua hal-hal yang lain. Sehingga hubungan itu semakin menjadi akrab. Relasi itu semakin dekat, semakin melekat. Sama dengan kepada Tuhan. Ada hal-hal yang bisa menarik perhatian kita, yaitu kesibukan kita setiap hari. Ya. Rutinitas kita setiap hari. Dan untuk itu supaya kita bisa tetap membangun relasi yang akrab dengan Kristus itu. Ada kegigihan untuk dapat kita melakukan hubungan dekat dengan Tuhan. Yaitu apa? Melalui IH saudara. Perlu kita mendisiplinkan diri kita. Ya, disiplinkan diri saudara-saudari. Coba bayangin kalau saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Kristus tidak disiplin makan. Biasanya kan ada yang makan pagi, makan siang, dan makan sore atau malam. Ya. Biasanya orang yang tidak disiplin makan itu sering telat, makan tidak beraturan. Timbulnya apa saudara? Sakit mah. Ya, akibat ketidakdisiplinan dalam diri seseorang dapat menimbulkan sakit, dapat menimbulkan penderitaan yang tidak mesti dia tanggung. Demikian juga dalam relasi kita dengan Kristus. Perlu gigih saudara, perlu kita mendisiplinkan diri kita. Termasuk disiplin dalam beribadah. Ibadah harian perlu disiplin saudara. Yang waktunya 5 sampai 10 menit saja. Yang pagi paling 9 atau 10 menit. Siang 4 sampai 5 menit. Sore juga demikian. Paling lama 10 menit. Kita sudah download aplikasi IH. Tapi enggak ada artinya itu kalau saudara-saudari tidak menggunakan. Puji Tuhan saudara, ada fasilitas yang diberikan kepada kita, khususnya gereja kita, Gereja Kristen Perjanjian Baru. Waktu saya di Manado, saya cerita-cerita kepada teman-teman ketua sinode. Saya bilang, kami punya renungan harian. Bukan renungan harian, tetapi bagaimana untuk membangun relasi yang dekat dengan Tuhan. Setiap hari 3 kali sehari. Tahu enggak saudara-saudari, mereka bilang, apa itu? Enggak. Seperti apa? Nah saya bilang, ya kita bisa download dalam Play Store. Dan tahu saudara, ada 6 orang di satu mobil dengan saya. Kita sinode ketepatan mereka dari Nias. 1, 2, ya betul. Kibait, GKB, AFY, satu lagi Amin dan PNKP. Mereka langsung download dan mereka coba. Waktu mereka coba, aduh bagus banget ya. Sangat memberkati ya. Ini sepertinya sangat relasi dengan Tuhan itu semakin hari
membuat mereka menjadi senang. Dan tiap hari, tiap kali karena kami tempat acaranya di Tomohon, kami nginap di Manado 1 jam lebih dalam perjalanan. Dan sepanjang itu tiap pagi kami bicara tentang itu. Mereka menceritakan pengalaman-pengalaman mereka. Bagaimana sepanjang waktu mereka mulai melakukan IH itu selama kami ada di Manado 4 hari. Sangat memberkati mereka. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, kalau saja gereja lain mau menggunakan itu, yang membuat mereka semakin hari dekat dengan Tuhan, saya mau mendorong kita lebih lagi di sini. Gunakanlah waktumu, hanya 25 menit saja dalam sehari. 10 menit pagi, 5 menit siang hari, sore 10 menit paling lama. Gunakanlah. Susahkah? Tidak susah sebenarnya, tapi yang paling susah bagaimana kita mendisiplinkan diri kita. Amin. Perlu kita membangun kedisiplinan dalam diri kita, sehingga itu akan membawa kita semakin hari hidup menjadi bermutu. Ya, 3 bagian di pagi hari ini untuk kita mengalami hidup yang bermutu terkait dengan cinta kita kepada Kristus, yaitu rendah hati, fokus, dan gigih. Sehingga hidup kita semakin hari bermutu. Kasih kita kepada Tuhan, cinta kita kepada Tuhan semakin hari semakin melekat. Relasi kita kepada Tuhan semakin hari semakin dekat. Mari kita bangkit berdiri. Dalam segala keadaan, berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku dan beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekarang
cinta Kau selamanya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Kristus, apakah engkau sungguh mencintai Tuhanmu dengan segenap hati, segenap jiwa dan segenap akal budi dan kekuatanmu? Kalau engkau sungguh-sungguh mengasihi Dia, apa alasannya engkau mencintainya? Sesungguhnya kita punya alasan untuk hal itu. Kenapa? Karena Ia telah mengasihi kita lebih. Dia telah mengasihi kita terlebih dahulu. Kasih-Nya kepada kita Ia telah membuktikannya sampai mati di salib dan turun ke perut bumi. Di bawah segala dosa dan kejahatan kita. Dan kemudian Dia bangkit di antara orang mati 3 hari kemudian. Dan kebangkitannya itu menjadi jaminan bagi kita orang percaya. Bahwa Ia memberikan kehidupan kekal bagi orang yang percaya kepada Dia. Bagi orang yang mengasihi Dia dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi dan kekuatannya. Alasan kita mengasihi Dia, mencintai Dia, karena kesetiaannya yang tak pernah berakhir dalam hidup kita. Alasan kita mengasihi dan mencintai Dia, karena Ia menyertai kita setiap waktu. Dan kalau kita mencintai Dia, sesungguhnya Dia adalah utama dari segalanya dalam hidup ini. Kita terus memprioritaskan Dia dalam kehidupan kita. Orang yang mencintai Tuhan, pasti orang yang merendahkan hati di hadapan Tuhan. Orang yang mencintai Tuhan pasti fokus hanya kepada Tuhan. Orang yang mencintai Tuhan pasti gigih. Dia mendisiplinkan dirinya supaya ia tetap membangun relasi yang akrab dengan Kristus. Pagi hari ini, sungguhkah engkau mencintai Dia? Sungguhkah engkau mengasihi Dia? Kalau itu engkau berkata, "Ya Tuhan, aku mengasihi Engkau dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, dan dengan segenap akal budiku, dan dengan segenap kekuatanku. Cintaku kepadamu bukan sekedar cinta buta, tetapi cinta yang melampaui nalar akal sehat. Dan karenanya aku mencintai Engkau dengan segenap akal budiku, segenap hatiku, dan dengan segenap jiwaku dan kekuatanku. Karena Engkau telah mengasihi aku." Pagi hari ini, komitmen kita kepada Tuhan kembali diperbaharui dengan mengambil roti dan anggur. Kalau engkau memperbaharui kembali cintamu kepada Dia dan engkau fokus hanya untuk Dia, kau mengasihi Dia lebih daripada segalanya. Kalau engkau telah mengambil roti dan anggur, itu mengingatkan engkau akan cinta Dia kepadamu dan cintamu kepada Dia. Biarlah itu senantiasa, setiap waktu teringat kita akan kasih-Nya itu bagi kita. Biarlah kita angkat roti ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur, Ia memecah-mecahkannya dan berkata,
inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Mari makan roti ini dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat cawan ini. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dibenterakan oleh darahku. Lakukanlah ini setiap kali kamu meminumnya sebagai peringatan akan aku. Mari minum dalam nama Tuhan. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Ya Tuhan, inilah pengakuan dan pernyataan kami kepadamu. Dan biarlah terus Roh Kudus-Mu menolong kami untuk kami terus mengasihi, mencintai-Mu ya Tuhan sepanjang umur hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, kami menyambut dengan sukacita Bapak Ibu saudara-saudari yang beribadah pada hari ini. Dan selamat datang bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah bersama kami di Gereja GPB MBC Pangkal Pinang. Berikut MDC News. Akan diadakan pemberkatan pernikahan Saudara Perjuangan SE dengan Saudari Cynthia Clara Foni Manao STH pada Minggu 28 September 2025. Dimulai dari pukul 11 sampai 12 waktu Indonesia Barat di gereja. Dan akan dilanjutkan dengan ucapan syukur dimulai pukul 12 sampai 14 waktu Indonesia Barat di gereja. Kiranya Bapak Ibu saudara-saudari turut mendoakannya dan seluruh jemaat diundang hadir ke dalam pemberkatan dan ucapan syukur yang dimaksud. Pentabisan jemaat akan dilakukan pada hari Minggu 5 Oktober 2025. Kelas DK dan HB diadakan setiap hari Minggu pada pukul 11 waktu Indonesia Barat setelah ibadah kedua selesai. 1 jam dalam hadirat Tuhan menjadikan 23 jam hidup bermakna. Ayo mengalami keintimannya melalui embun surgawi yang diadakan setiap hari Selasa dan Kamis pukul 5 sampai 6 waktu Indonesia Barat lewat Zoom meeting. Doa meneduhkan jiwa diadakan setiap hari Rabu pukul 11 sampai 12 waktu Indonesia Barat di gereja. Dan bermalam di hadiratnya dilakukan pada hari Jumat pukul 19 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat di gereja. Kegiatan kesan diadakan setiap hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Minggu pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk info lebih lanjut, silakan menghubungi ketua kesan masing-masing. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang akan memberikan persembahan umum, persembahan persepuluhan, persembahan misi, dan persembahan pembangunan, dapat mentransfer ke rekening yang tertera di layar. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GPB MBC Pangkal Pinang, Bapak Ibu saudara-saudari dapat mengikuti Facebook dan Instagram MBC Pangkal Pinang atau mensubscribe akun YouTube Gereja GPB MBC Pangkal Pinang. Dan jangan lupa di-share kepada keluarga, teman atau kerabat Anda. Demikian info tentang Gereja GPB MBC Pangkal Pinang. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh
Yesusku, ku cinta kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta kau selamanya. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, waktu yang Tuhan berikan kepada kami untuk beribadah, memuji, menyembah-Mu di rumah-Mu ini. Dan serta membawa korban syukur kami, kiranya apa yang kami persembahkan ini berkenan di hadapan Tuhan. Dan juga kami bersyukur karena Tuhan masih mau berbicara kepada kami lewat kebenaran firman-Mu yang telah diuraikan di pagi hari ini. Biarlah firman yang telah kami dengar itu kami dapat memahami, mengerti, dan Roh Kudus-Mu menolong kami untuk kami hidup di dalamnya. Kami bersyukur untuk semuanya itu karena Tuhan mau menolong kami dan menyertai bahkan memberkati hidup kami. Oleh karenanya kami mengarahkan seluruh hidup kami kepada-Mu dan mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Pulanglah dan bawalah berkat dari Allah Bapa yang mengasihi Engkau dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai, memimpin dan menuntun langkah demi langkah-Mu. Sehingga apapun yang Engkau buat dibuatnya Engkau berhasil dan beruntung. Tuhan memberkati Engkau dan Tuhan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera hari ini sampai untuk selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, Tuhan berkata bersama, amin.